Hai. Oke, kita siap-siap untuk live teman-teman. Apa kabar? Halo, Mas Doni. Welcome. Dragbas Kucing, welcome. Oke, Mbak Astrid. Oke. Nah, ini Mbak Astrid nih. Go live. Oke, nunggu Mbak Astrid ya. Halo Mbak Astrid. Selamat malam Pak Irman. Senang sekali. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Pak Irman sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita mau ngobrol santai nih Mbak Astrid malam ini ya. Iya Pak. Lama Iya, nggak berjumpa ya Pak ya. iya betul. Itu udah berapa tahun ya? Berapa bulan atau berapa tahun nih? Nggak ketemu. Setahun kali Pak. Setahun ya. Mungkin Wah, setahunan. kangen juga nih ya dengan teman-teman yang lain ya. Iya Pak. Oke, kita sambil nunggu ini teman-teman bergabung ya. Mungkin Mbak Astrid ada yang mau dipersiapkan atau mau ngambil minum atau camilan juga boleh. Oh Intinya iya. kita ngobrolnya santai ya, Santai ya santai Pak ya. malam ini. Ya, sesantai-santainya, serilek-rileknya ya. Baik Pak Oke, sambil Irman. nunggu teman-teman bergabung ya Mbak Astrid. Mungkin Sip. 2 menit lagi lah ya, 2 menit lagi Iya. kita mulai ya, sambil persiapan. Oke, buku Personality Plus-nya masih ada, Mbak Astrid? Masih punya? Masih ada. Masih punya. Oh, buku ini masih masih punya ya? Masih. Oke. Masih. Ya, kalau nanti ada pertanyaan dari teman-teman, nah ini bukunya nanti ya. Oke, baik, ini sudah ada 10-an lebih yang bergabung. Kita akan coba mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. semua yang ada di beberapa daerah, ya terutama yang ada di Jogja, selamat malam, selamat bergabung di IG Live Mentor Kepribadian dalam acara Ngobras Mentor Kepribadian atau Ngobrol Santai Mentor Kepribadian. Eh, Kami dari Happy Day Training Center Group ya dan tim atau mentor kepribadian mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga Idul Fitri tahun ini membawa kita lebih baik lagi ke depannya. Dan bagi Amin. teman-teman yang mungkin hari ini sudah mulai menjalankan puasa sunnah Syawal, selamat menjalankan ibadah puasa sunnah Syawalnya. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Mbak Astrid malam hari ini bergabung dengan kami ya. Kami dari Jogja, ini Mbak Astrid dari Klaten ya, Klaten. nanti tepatnya kita bisa kenal dengan beliau. Mencari alamat beliau ini gampang sekali ya, mencari butiknya juga gampang sekali, dekat masjid yang terkenal di Klaten ya Mbak Astrid ya. Iya. Nah, jadi Mbak Astrid ini backgroundnya seorang desainer, fashion designer, ya. Hasil karya beliau bagus-bagus bajunya, dan beliau juga sudah beberapa kali mengadakan acara fashion show, mengikuti acara-acara fashion show yang besar, ya. Terus beliau juga sudah banyak prestasinya. Nanti bisa dilihat di Instagram beliau, ya hasil karya-karyanya keren-keren. Apalagi yang hasil karya yang ini ya, Basit yang pakai Masker. apa ya? Masker. Masker yang satu nada dengan baju ya. Ya, Iya. itu keren banget tuh. Lebaran kemarin mungkin banyak yang ini ya, yang udah pakai karya beliau ya. Beliau akan sharing dengan kita, akan ngobrol santai ya seputar relationship dan parenting. Ya, karena beliau punya pengalaman yang luar biasa dengan anak beliau Brian ya, yang mana sekarang
Brian sudah luar biasa ininya perkembangannya ya, Mbak Astrid ya. Saya juga Alhamdulillah. kaget mendengar beritanya kemajuan Brian, saya cukup surprise juga. Baik, Terima biar lebih kasih. akrab lagi dengan teman-teman yang hadir pada malam hari ini, boleh dong Mbak Astrid ini memperkenalkan diri, mungkin background pendidikan, terus usaha, mungkin sebagian udah ngerti fashion designer itu apa, mungkin sebagian belum, boleh di ini kan Mbak, di share ke teman-teman ya, background Mbak Astrid seperti apa. Silakan Mbak Astrid. Terima kasih Pak Herman kesempatannya yang Ya, diberikan kepada saya. Ini sangat luar biasa, Pak Herman mengundang saya di acara live beliau. Dan kami sebenarnya juga sudah kangen, lama sekali tidak refresh. amin. Perkenalkan, nama saya Astrid Ediati. Background pendidikan saya lulusan Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta. Dan Oh, pekerjaan alumni Jogja saya, ya? iya, di Iya, UPN iya, iya, Jogja. iya. Pekerjaan Oke, saya yang utama adalah ibu rumah tangga, Pak. oke. Tapi mempunyai pekerjaan sampingan sebagai perancang busana. Oke, Saya jadi perancang busana mempunyai itu sampingan, Mbak Astrid. Perancang busananya sampingan ya? sampingan, Pak, yang utama ibu rumah tangga. Keren, keren, keren. Ibu yang baik ya. Full time mom, full time mom. Insya Allah, Pak. Amin. Oke, lanjut, Mbak. Eh, saya mempunyai putri satu, putra Oke, satu, autistik. Kemudian, ya. alhamdulillah, sudah punya menantu satu dan sudah dikaruniai Oke. cucu satu. Semua serba Udah, satu. udah nenek ya berarti ya? Sudah Sudah nenek-nenek nih. Tapi masih eyang-eyang, lincah Pak. kok nenek-nenek. Terus usaha Mbak, usaha diceritakan nih, apa nih usaha bergerak di bidang apa? Apa sih gambaran fashion Eh, designernya? Cenderung ke motif apa gitu mungkin atau desain yang bagaimana? Iya, saya merancang busana. Saya ini menerima jasa Pak Herman. Jadi Ya, menerima jasa jahitan. Namun demikian, saya juga produksi untuk baju-baju dari bahan lurik, lurik khas Klaten, lurik ya. ATBM, yang saya padu padan dengan tenun-tenun Indonesia, tenun Nusantara. Gitu Pak Herman. Oke, berarti kalau teman-teman pengen lihat hasil karya Mbak Astrid, bisa follow IG-nya Mbak Astrid ya. Bisa follow IG Astrid Ediati dan Berita Fashion. Oh, Berita Fashion, ada dua ya Mbak ya? Ada, ya ada. Oke, oke. Nah, malam ini kan kita mau bincang-bincang seputar personality, pasti Mbak Astrid, Iya ya. Pak. Nah, Mbak Astrid, boleh nggak sharing ya, di mana sih awal mengenal Personality Plus ini dan sebelum mengenal Personality Plus, mungkin Mbak Astrid mengalami hal-hal seperti apa, baik itu mungkin kan kendala relationship atau mungkin parenting, bisa juga mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan usaha atau bisnis. Boleh dong sharing dengan teman-teman gimana nih pertama kali mengenal Personality Plus di mana dan sebelum mengenal Personality Plus itu seperti apa sih kondisi yang Mbak Astrid alami gitu. Saya mengenal Personality Plus itu pertama kali tahun 2016. Tahun 2016. 2016, Berarti udah 4 2016 tahun ya? 4 tahun ya? sudah 4 tahun. Hampir 5 Oke. tahun Pak Irman. Hampir 5 tahun ya? Baik. Hampir 5 tahun. Waktu itu justru yang mengenalkan ilmu itu dari putri saya. Putri saya Ya, sudah mengikuti workshop Personality Plus lebih dahulu. ya, Nah, dia pulang dari workshop langsung mempraktekkan ilmu itu. Dia ya, bisa menganalisa keluarga kami, terutama menganalisa bapaknya, ibunya, karakter dari masing-masing di keluarga kami. Saya ya, lihat kok ini dahsyat banget ya, bisa menganalisa hanya lewat raut wajah, garis senyum, sorotan mata, gestur tubuh, itu sangat luar biasa bagi saya. Nah, Nah, waktu putrinya Mbak Astrid menganalisa itu, Mbak Astrid sempat kepikiran nggak? Ini ilmu akademik atau
apa nih, perdukunan gitu kan mungkin. Atau gimana ya? Akademik, saya tidak pernah berpikir tentang ilmu perdukunan, Pak. Gitu ya. Jadi Oke, selalu oke. positif, ya. Saya merespon dengan baik. Oke. Kemudian ada satu pengalaman yang membuat saya begitu tertarik. Kenapa saya juga mengikuti workshop ini? Ya, Eh, Pengalaman itu mungkin saya ceritakan ya, Pak Herman. ya, boleh, Pada boleh, boleh. ini memang di suatu hari di Mm-mm. tahun 2016 itu Ya. kami mengadakan perjalanan yang kira-kira ada dalam waktu tempuh 8 jam keluar kota. Hmm. Nah, biasanya kami ini pasangan, jadi saya Ya. dan suami saya itu, saya pikir dulu itu kami itu mempunyai karakter yang sama. Oh gitu ya. Karena kami sama-sama pendiam, tidak banyak bicara. Ya. Eh, Kalau saya memulai bicara, paling suami saya cuma jawabnya pendek dan tidak Hmm. ada ekspresi. Jadi bicaranya paling kalau ditanya jawabnya cuma iya, mm ora, enggak, tapi tanpa ekspresi. Oh Jadi gitu. kadang-kadang kan, Simple. ya, Oke, simple oke. sekali. Jadi Ya. kadang-kadang kan kita kalau mau ngajak bicara juga akhirnya, paling nanti jawabannya pendek. Ya. Nah, itu saya pikir dulu ya, wah, kami ini karakternya sama, sama-sama pendiam, nggak Ya. ngomong kalau nggak perlu gitu. Kami kalau Hmm. bepergian itu paling ya yang kita ajak ngomong sama anak-anak gitu. Bapak tuh Ya. cuman diem gitu ya, sesekali ngomong. Cuman kalau sudah keluar lucunya memang lucu banget gitu. Nah, suatu saat pada perjalanan kami itu, Ya. karena putri saya itu sudah mempunyai ilmu ini, dia mempraktekkan. Dia sudah Hmm. tahu karakter bapaknya. Kemudian dia beri makanan egonya. Hmm. Nah, eh, waktu itu yang saya ingat dia memberikan satu kasus. Ya. Kalau bapak jadi ini gimana ya? Langsung. Jadi akhirnya saya tahu bahwa suami saya itu berkarakter pragmatis. Pragmatis Ya. itu kan suka diajak diskusi. Nah, dari Betul, betul. situ terjadi sebuah diskusi yang seru. Hmm. Di perjalanan 8 jam itu nggak kerasa sampai Ya. tahu-tahu sudah nyampe. Itu Hmm. seru dan seru juga heboh. Karena apa? Dan itu Kadang, pertama kali ya, Mbak, terjadi ya? Pertama kali iya, terjadi itu. pertama kali terjadi. Karena biasanya Hmm. kan ya gitu tadi, Pak. Jawabnya Ya. pendek-pendek, cerita juga seperlunya saja. Ini tuh bisa Ya. membuat suasana begitu segar, cerita yang sebenarnya itu menurut saya biasa, tapi kalau diceritakan bisa menjadi heboh gitu. Hmm. Ya, karena ternyata beliau mempunyai karakter yang pertama pragmatis, yang kedua sanguin. Mungkin Ya. ya, sanguinnya itu yang menjadikan sebenarnya itu cerita biasa bisa menjadi heboh. Mungkin begitu Betul, ya betul, Pak betul. Herman. Nah, itu. Betul, betul. Dari Sanguin itu situ pinter saya, improvisasi, Mbak. Pinter nambahin. iya, betul. Oke. Nah, dari situ saya melihat, wah ini luar biasa sekali ya. Em, Ya. dengan memberikan makanan ego bisa jadi bukan berubah sebenarnya, tapi mengeluarkan potensi dirinya. Mungkin begitu ya Pak Herman ya. Betul, betul, Ya, betul. Memang personality plus itu salah satu manfaatnya adalah untuk menggali potensi diri. Explore your potential. Itu salah ya, satunya. ya. Nah, setelah kejadian itu, kan waktu itu Mbak Astrid belum ikut workshopnya ya, pada Belum, saat perjalanan itu. Nah, belum. kapan tuh pertama kali Mbak Astrid mengenal ilmu personality plus-nya? Nah, begitu saya tahu ilmu itu sungguh dahsyat, saya tertarik sekali. Langsung cari tahu kapan lagi nih ada workshop. Begitu ada Ya, workshop, saya langsung ikut. Di tahun 2016 akhir, saya ikut workshop 2016 itu. akhir ya Mbak ya? Ya. Oke, oke. Nah, pada saat ikut workshop, apa kesan-kesannya pada saat ikut saat itu, di hari ikutnya itu, Mbak? Di hari pertama saya ikut workshop. Iya, Begitu saya masuk,
ketemu Pak Herman. Iya, gitu ya. Eh, itu sudah membuat apa ya, berbeda. Ada Oh gitu. suasana yang berbeda. Oh gitu. Ya, kemudian kan waktu itu diminta untuk mengisi tes ya Pak Herman, Iya, tes karakternya. tes karakter. Waktu Ya, itu, waktu saya mengisi tes, hasilnya karakter saya yang pertama adalah melankolis, yang iya, kedua plekmatis, iya. kemudian yang ketiga koleris, Koleris. Ya, yang keempat sanguin. Nah, waktu itu Pak Herman juga menyampaikan kepada saya bahwa benar itu sesuai dengan karakter saya. Tapi Bu Dwi mengatakan bukan. Yang kedua saya koleris, bukan iya. plekmatis. Ya. Dan akhirnya saya juga penasaran, kok bisa ya hasil tes dan dari gestur tubuh saya itu berbeda. Iya. Ya, lalu saya mengikuti refresh. Jadi saya Oke. sering mengikuti refresh karena saya begitu ingin sekali mendalami ilmu ini. Represi udah Begitu berapa kali Mbak di totalnya kira-kira seingat? uh, seingat saya sudah 8 Pak Herman. Wow. Jadi refresh itu teman-teman, refresh itu alumni yang pernah ikut workshop, dia boleh ikut lagi, ngulang lagi, ya sudah free of charge seperti itu. Dan itu seluruh alumni boleh ikut berkali-kali. Mbak Sis sudah 8 kali totalnya ya. 8 kali, itu masih kurang. Masih kurang ya. Padahal kan materinya sama, mentornya sama ya Mbak, nggak ganti-ganti ya. Saya pikir juga begitu. Kenapa ya? Mentornya sama, materinya sama, tapi tiap kali pertemuan itu berbeda karena Pak Herman selalu menyampaikan kasus-kasus yang berbeda. Nah, itu yang Iya, membuat saya semakin ingin mendalami, ingin mendalami. Dan di dalam kehidupan saya mengamati dan iya. menganalisa berbagai macam karakter itu asik sekali, Pak Herman. Gitu ya. Nah, boleh sharing nggak Mbak Astrid? Kira-kira setelah mempelajari personality plus, terus Mbak Astrid menerapkan untuk diri sendiri, mungkin untuk keluarga atau untuk bisnis, apa nih hal yang paling Mbak Astrid rasakan manfaatnya dari personality plus ini untuk apa ketiga hal tadi, diri sendiri, keluarga atau bisnis atau pekerjaan? Eh, Kalau manfaat untuk keluarga itu banyak sekali. Yang saya rasakan itu paling banyak manfaatnya untuk keluarga, Pak Irman. Terutama juga untuk diri saya sendiri. Ya. Ya, saya bisa dulu sebelum mengenal personality plus, saya itu baperan, mudah Oh, tersinggung. oh gitu. Ya, jadi Oke. dan itu tuh kadang-kadang tersinggung itu sampai oh nggak hilang-hilang gitu. Oh gitu. Iya. Nah, Diingat bertahun-tahun ya Mbak tersinggungnya. teringat, bukan diingat, bukan Oke. diingat. Ya mungkin teringat sendiri. Gitu ya. Oke. Iya, Terus, sebelum mengenal itu istilahnya baperan gitu ya sekarang. ya, Setelah saya mengetahui ya, karakter saya waktu mengikuti workshop, kekurangan-kekurangan saya seperti itu, kelebihan-kelebihan saya seperti itu, lalu saya berusaha untuk menutup kekurangan saya dengan kelebihan saya, gitu Pak Irman. hmm, Nah, ya. akhirnya yang dulu masih suka tersinggung, suka baperan, sekarang alhamdulillah enggak lagi. Mau orang ngomong apa, eh, emang gua pikirin. Gitu. Itu itu manfaat yang kerasa ke diri sendiri ya Mbak ya. Untuk diri sendiri. Iya. Kalau yang ke keluarga nih Mbak Astrid, mungkin ke anak atau ke suami atau ke adik mungkin atau kakak mungkin gitu. Yang untuk Itu juga keluarga. banyak sekali, ya, itu Ya, juga banyak sekali manfaatnya yang saya rasakan. Jadi terutama untuk suami ini. ya. Suami sekarang sudah tidak pendiam lagi, bahkan sekarang malah kebanyakan ngomong. Amin. Alhamdulillah. Sekarang Oke. kebanyakan ngomong. Ya. Kalau orang Jawa bilangnya jueh.
Gitu ya. Oke. Terus. Nah, itu untuk suami ya. Jadi kami Ya, komunikasi kami jadi lebih baik, lebih bagus dan bisa ya. menyamakan visi. Itu yang Oke. utama. Kemudian untuk anak-anak saya juga bisa memberikan makanan ego bagi mereka karena saya tahu karakter mereka. Dan dua anak ini ternyata punya karakter yang berbeda. Yang Oh satu, gitu. iya, dua anak saja berbeda karakternya. Jadi Ya, perlakuan kepada mereka pun berbeda. ya. Yang paling istimewa ini sebenarnya untuk anak saya yang autistik, Pak Herman. Autis ya Mbak ya. Ya, Oke. em, sebenarnya kalau untuk anak autis memang itu berbeda dengan anak-anak normal, walaupun Ya, kami tahu karakter putra saya Brian ya, ya. itu melankolis, koleris. Jadi dia itu walaupun autis tapi sangat Hmm. perasa, mudah tersinggung juga. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong apa yang mungkin dia tidak berkenan juga tahu-tahu dia lari ke kamar dan menutup bantal. Ternyata dia tersinggung, mungkin begitu. Tadinya kan Hmm. kita mengira anak autis, paling semua juga begitu. Ya. Ternyata dia punya perasaan. Dan kolerisnya kalau tidak dituruti dia pasti nanti bisa tantrum. Hmm. Ya. Tantrum tuh apa Nah, Mbak? Tantrum. ngamuk. Oh ngamuk, ngamuk. Iya, Ya, oke. ngamuk, iya. Ngamuknya Ya, sambil lempar-lempar barang atau apa gitu? ya, kalau dulu lempar-lempar barang, tapi Hmm. kemudian eh, sampai dia dewasa itu sampai ke mecahin kaca. Oh gitu. Iya, tapi ini memang harus konsultasi dengan psikolog dan psikiater. Jadi tidak Ya, hanya menggunakan ilmu ini ya Pak Herman. Saya rasa kalau ya, ilmu ini tidak 100% diterapkan untuk anak autis. Ya, memang ya. itu perlakuannya sangat spesial kalau untuk anak yang seperti ini. Oke. Nah, manfaatnya yang saya terapkan ke anak ini adalah saya mengetahui bahwa dia itu melankolis. Waktu Mm-mm. itu mencarikan bakatnya itu saya bingung karena nggak ngerti dia itu bakatnya apa. Ya. Cuman dia waktu itu suka sekali dengerin musik, suka sekali main Hmm. musik. Hmm. Namun ada kendala untuk mencarikan hmm, Ya, pelatih ya. Kemudian ya. kalau melankolis kan biasanya dia berjiwa seni, begitu ya Pak Hmm. Irman. Nah, Betul, 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 betul. saya lalu mencoba, kebetulan teman saya itu ada yang mengajar lukis. Dan Ya. beliau ini mengajar lukis untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Oke. Beberapa anak-anak autis juga. Nah, saya Hmm. coba mengajak anak saya untuk belajar lukis. Ya, itu tidak Oke. mudah, Pak Herman. Hmm. Sangat tidak mudah karena untuk mengajaknya itu perlu perjuangan yang begitu berat, Ya. ya. Namun saya tetap bahwa anak ini bisa. Jadi Ya. hari pertama dia belum mau. Ya sudah, kalau nggak mau saya ajak pulang. Hari Hmm. kedua, kemudian mulai mau tapi cuman sebentar. Kemudian Hmm. hari minggu berikutnya kan tiap minggu sekali. Ya, Mulai mau dan akhirnya sekarang mau sendiri. gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, oke. Nah, eh, ada nggak pengalaman Mbak Asit ngasih makanan ego yang terus dia merasa nyaman gitu? Iya, untuk melankolisnya saya beri makanan ego. Anak-anak melankolis ini kan tidak suka dikasarin. Ya, Ya, karakter apapun juga mungkin tidak suka dikasari ya Pak Herman. Tapi si melankolis ini memang butuh kelembutan yang sangat. Jadi benar-benar butuh kelembutan.
Ya. Kemudian untuk kolerisnya, memang dia harus tegas. Kita jawabnya juga harus tegas, nggak bisa bertele-tele. Harus Gitu ya. gimana itu enggak. Jadi misalnya dia mau melukis, tapi dia kan sukanya Ya. lihat kereta, mau ke Hmm. stasiun. Jadi saya harus tegas. Boleh lihat kereta, habis melukis baru lihat kereta. Jadi itu the point Hmm. itu, tidak Jadi bertele-tele. dikasih challenge ya Mbak ya. Kasih challenge dulu baru dikasih rewardnya ya. Iya, betul. Oke, oke, oke. Boleh Mbak tunjukin fotonya Brian? Ada nggak situ? Ah, Atau hasil gimana nunjukinnya? lukisannya? Kalau Hasil lukisannya itu lukisannya? ini di belakang saya itu Pak, lukisan-lukisan Brian. Oh gitu, keren Iya, banget. Wow, wow. Sudah itu dibingkai gitu ya? beberapa Iya, beberapa iya, 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 iya. ya, ada beberapa yang sudah dibawa ke Semarang kemarin mau dipakai pameran, Pak. Hmm. Ada Instagramnya nggak Brian Mbak? Belum, Pak Herman. Belum ya? Belum, Mungkin insya mungkin Allah nanti nanti saya kalau ada buatkan. IG-nya biar teman-teman bisa lihat hasil lukisannya ya. Ya, insya Allah. Oke, oke, oke. Jadi salah satu apa manfaat personality plus tadi mengerti karakter si Brian, terus tahu cara ngasih makanan egonya, gitu ya. Selain itu apa Mbak yang manfaat dirasakan untuk ke anak-anak? Mungkin kakaknya Brian gitu atau yang lainnya mungkin untuk keluarga? Iya, kakaknya Brian juga. Kalau kakaknya Brian itu karena memang dia sudah dewasa ya, Pak ya. Jadi yang Ya, begitu nggak begitu sulit. Dan dia sendiri kan ya, sudah ikut personality plus. ya, Ya, mungkin untuk keluarga. Nah, ini untuk keluarga adik-adik saya. Nah, saya nah, juga ya boleh tuh Mbak, boleh. saya Ya, sharingkan untuk adik-adik saya. Ini ada pengalaman juga. Jadi karena adik saya juga tertarik mungkin ya. Lama-lama ya, kok sering konsultasi mungkin diceritakan ke teman-temannya juga mungkin. Jadi tahu-tahu dia ngirimin foto ke saya, foto temennya. Mbak, ya, orang ini karakternya apa? Gitu. Lalu saya analisa ini. Oh, pantas ya. Dia begini-begini. Kemudian pas ada masalah di kantornya, Mbak tolong aku ya, dong, tolong aku. Orang ini karakternya apa? Aku harus bagaimana dengan dia? Nah, oh, ini koleris, melankolis, beri makanan ego ini. Alhamdulillah besoknya memberi kabar saya. Alhamdulillah Mbak, bener ya gitu. ya. Nah, Selesai jadi urusannya. informasi, ya, informasi ini untuk teman-teman yang ikuti IG Live ini. Ya, jadi personality plus itu kita bisa menganalisa karakter seseorang, ya, itu baik secara langsung tatap muka gini atau melalui foto. Nah, ini Mbak Astrid yang udah pernah belajar tentang personality plus, terus beliau tadi praktekkan, ya salah satunya membantu adik tadi ya, adik yang di Ya, kantornya bingung menghadapi teman-temannya, adiknya kirim kirim fotonya ke Mbak Astrid analisa, analisanya biasanya kita dari sorot mata, ya lengkung senyum sama air muka. Ya, air muka. Biasanya ditambah juga dengan gestur bahasa tubuh. Ya, jadi bahasa tubuh saat foto itu kelihatan antara koleris, sanguin, melankolis, plekmatis. Ya, walaupun foto itu tidak bergerak, tapi posisi dia berdiri itu bisa ini juga teman-teman bisa kita menentukan oh ini karakternya mana. Nah ini yang dipraktekin Mbak Astrid. Ya, jadi kalau nanti teman-teman udah ikut, insya Allah langsung bisa praktek seperti Mbak Astrid ya, seperti itu. Ada yang nanya? Oh, ada yang nanya usia ini Mbak, Brian berapa? Level autisnya berapa? Ada pertanyaan itu tuh Mbak Astrid, boleh dijawab. saat ini Brian sudah 23 tahun, Pak Irman. Oke, Iya, level autisnya tergolong sedang. sedang ya. Iya. Oke, berarti dulu waktu Mbak Astrid baru mempelajari personality plus, Brian masih usia 17. Eh, 18. Oh, 18 ya? 18 Iya, ya? Ya, 18 iya. ya. Udah lulus SMA waktu itu atau belum?
Brian tidak sekolah di sekolah formal, Pak Irman. Oh, tidak Jadi sekolah formal ya? iya, hanya mengikuti terapi-terapi saja. Oke, oke, oke. Good, good. Oke, teman-teman yang mau ada pertanyaan boleh ya, nanti saya dibantu tim admin nih untuk membacakannya sambil saya ngobrol santai dengan Mbak Astrid, Iya. teman-teman ini ya. Ya, teman-teman silakan ketik ya. Oke, tanggal pelatihan kok 26 Juni? 6 Juni. Ada yang nanya tanggal pelatihan kapan? Insya Allah 6 Juni, teman-teman jawabannya. Baik, Mbak Astrid, Enam, sharing lagi dong. Di samping tadi adik, mungkin yang iya. keluarga, siapa lagi yang merasakan manfaatnya gitu? Eh, yang merasakan manfaatnya itu pelanggan-pelanggan saya, Pak Irman. Oh, oke. Dari sisi usaha atau bisnis ya. Silakan, Mbak Astrid. Dari sisi Sharing saya. dong. Ya. Jadi kalau dari pelanggan-pelanggan saya itu kadang-kadang mereka itu kalau datang nggak cuma konsultasi untuk desain saja, kadang-kadang konsultasi untuk keluarganya juga. Nah, karena Curcol ya. karena ya karena Oke. mungkin saya itu pendengar yang baik. Jadi mereka itu Oke. suka untuk curcol itu tadi. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya saya pakai ilmu ini untuk memberikan solusi. Jadi kadang-kadang terus Oke. misalnya curcol tentang suaminya, tentang anak-anaknya, pasti saya minta fotonya. Kalau boleh Oke. saya tahu fotonya, kemudian saya lihat, ya itu tadi, berikan makanan ego sesuai karakternya. Oke. Ada Ya. ada contoh nggak, Mbak, yang dari pelanggan terus dia sampai berkali-kali bulak-balik gitu pesen 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 desain tapi sebetulnya dia pengen curcol gitu. Ada nggak? Ada, ada Pak. Ya nggak apa-apa, saya juga senang sih diajak. Heeh. Kalau saya bisa membantu itu senang sekali. Jadi memang itulah eh, kehebatan ilmu ini. Kita bisa membantu ya, jadi membantu untuk menyelesaikan solusi dan Ya. mereka senang, saya pun ikut senang gitu. Dan ini Mhm. ada lagi Berdampak ini ya. pengalaman pengalaman yang untuk pelanggan itu juga ada, Pak. Jadi Ya. untuk pelanggan yang suka komplain itu Oh, good, good, good. Gimana tuh? Gimana ceritanya nih? Ya. Ini banyak yang ya ngalamin nih. Komplain iya, pelanggan. pelanggan itu kan karakternya macam-macam. Nah, Ya, salah satu, dua itu kan pasti ada yang karakternya koleris. Nah, ya, ada ini waktu itu eh, saya itu pagi-pagi hari Minggu mau kondangan ke ya, Semarang. Jam 6 pagi itu ya. sudah siap-siap mau pergi. Tahu-tahu saya ditelepon. Pelanggan saya itu Hmm, saya sudah tahu bahwa beliau ini karakternya koleris dan ya, beliau berbicara dengan nada yang marah-marah, tidak bisa disela, tidak berhenti. Jadi saya yang mengalah, saya diam, saya hmm, dengarkan sampai selesai beliau berbicara. Setelah ya. selesai, baru saya jawab bahwa bajunya bisa diperbaiki. Nanti saya Hmm, yang ke rumah ibu, bukan ibu yang mengantar baju ke rumah saya. Kemudian mantap. beliau Terus, terus. memberikan janji besok hari apa, jam berapa. Ya, saya tepati karena saya tahu beliau koleris. Jangan sampai saya tidak on time, nanti bisa fatal itu. Dan saya Ya, jadi tepati koleris janji itu itu. salah satu makanan egonya adalah kita tepat waktu ya, Mbak ya. Iya, ya. Oke, good, good. Terus Nah, besoknya? di hari yang dijanjikan itu saya datang Ya. tepat waktu, 3 menit sebelum jam yang ditentukan. Kemudian Mm-mm. karena beliau lebih sepuh dari saya, jadi saya cium tangannya. Karena beliau juga melankolis. Oh gitu. Jadi karakter yang kedua itu melankolis. Melankolis itu Oh kan gitu. lebih suka kita sopan ya, sopan. Iya. Kolerisnya itu kita harus hormat. Jadi itu yang saya lakukan. Tapi bukannya saya itu hanya memberi makanan ego, itu benar-benar dari dalam hati saya tulus, Iya. begitu.
Alhamdulillah, kemudian saya melayani dengan baik, mana yang harus saya perbaiki, dan beliau Mm-mm. sama sekali tidak marah. Justru beliau itu baik banget kepada saya. Nah, habis itu Mm-mm. selesai dan beliau senang, saya pun bahagia. Gitu, Pak Herman. Gitu ya. Wow, ini luar biasa tuh menariknya cerita itu. Kita ada pertanyaan dulu nih Mbak, aku jawab ya. Bagaimana kalau anak lagi tantrum, kaku, cara mengatasinya? Mbak, ini ada pertanyaan. Kalau si Brian lagi tantrum gitu, eh, badannya kaku gitu, ada contoh badannya kaku ya? Nah, Mbak Asid ada pengalaman nggak itu? Gimana cara ngatasinya? Anak itu eh, anak autis juga bukan, Pak? Iya, iya. Ini pertanyaannya anak autis Ah, juga. oh iya. Kalau yang saya lakukan untuk Brian, itu saya peluk, tapi tidak Di- mengucapkan apa-apa. Dipeluk ya. Iya, iya, tapi tidak berbicara, diam, sampai dia Oh, merasa tenang. Hanya gitu aja, Pak. oke. Peluknya kan kadang-kadang dia berontak tuh, Mbak. Iya, Pada betul. saat Kita dipeluk. harus lebih kuat. Bisa, saya bisa memeluknya dan dia berontak pun saya bisa tetap memeluknya. Oke, oke, oke. Karena memeluknya dengan hati ya, Mbak Asrid. Ah, iya, Pak Herman. Kekuatan hati itu lebih kuat daripada otot katanya ya. Itu juga Oke, kadang oke. saya juga kok bisa ya, padahal dia itu tenaganya kuat sekali, tapi di saat dia Ya, berontak itu saya bisa lebih kuat. oke. Jadi semoga yang bertanya terjawab ya. Jadi caranya dipeluk, apa? Tapi diam ya, Mbak Asrid ya. Diam, Diam. jangan Diam. berkata-kata. Ya, kalau Oke. kita semakin ngomong dia tambah tambah tantrum, jadi diam saja sampai dia tenang. Oh, gitu ya. Oke, Iya. oke, oke, oke. Tapi berlaku untuk pasangan itu, Mbak. Kalau mau pasangan lagi ngamuk gitu. Pasangannya nggak pernah ngamuk. Kalau pasangan ada yang ngamuk. Oke. Baik, Mbak Sid. Ini menarik sekali sharingnya, ceritanya. Nah, dari sekian tahun nih Mbak Sid sudah mempraktekkan personality plus ini. Apa nih Mbak yang didapat ya, yang Mbak Rasti rasakan yang didapat baik itu secara materi atau non materi, Mbak Astrid? Boleh nggak sharing ke teman-teman nih? Ya, selama saya mengikuti, mendalami juga ya, saya sering sekali ikut refresh. Itu rasanya setiap kali refresh, enggak pun pokoknya saya selama mengikuti personality plus ini, yang saya rasakan saya lebih happy. Saya lebih Oke. happy, saya lebih sabar, saya bisa lebih bijak, dan saya bisa lebih ikhlas, saya Amin. bisa memahami orang lain, memaklumi orang lain, dan tidak baperan lagi karena saya paham dengan karakter saya sendiri. Jadi kita Oke. akan bisa memahami orang lain itu kalau kita sudah bisa memahami karakter kita sendiri. Gitu kira-kira Pak Mm-mm. Herman. Eh, terus dari sisi lain mungkin Mbak, dari sisi bisnis nih, eh, mungkin kerasa nggak ada mungkin kenaikan omset atau mungkin terjadinya repeat order atau mungkin terhadap karyawan, karyawan mungkin bisa lebih loyal lagi mungkin dari sisi bisnis sejauh mana apa yang Mbak Asid dapatkan dari penerapan personality plus tadi? Kalau dari sisi bisnis, itu memang pelanggan itu lebih nyaman. Jadi Oke. pelanggan-pelanggan itu lebih nyaman dengan saya. Itu saya rasakan sekali. Ya itu tadi yang saya sampaikan, akhirnya kan tidak hanya konsultasi desain, tapi konsultasi keluarga, Mhm. konsultasi tentang ya yang lain-lain gitu Pak Herman. Gitu ya Kemudian untuk berarti. karyawan juga begitu. Untuk Hmm, karyawan lebih komunikasi kami lebih lancar, lebih lebih enak gitu komunikasinya ya. lebih enak, iya. Oke, oke, oke. Nah, biasanya seputar apa Mbak? Pelanggan-pelanggan Mbak Asid kalau nanya personality plus. Berarti Mbak Asid ada gelar baru nih Mbak. Fashion Designer Personality Plus. Gitu ya. Biasanya seputar relationship atau parenting atau apa Mbak biasanya?
Parenting biasanya, Pak. Oke, cenderung ke parenting ya. Iya. Boleh boleh diceritakan mungkin salah satu contoh kasus gitu. Nggak usah nyebut nama sih. Iya. Ada salah satu ya yang saya ingat ini, ada salah seorang putrinya yang tidak mau sekolah sama sekali Oke. karena dibully di sekolahnya, karena dibully. Setelah saya, Oh, ya ternyata putrinya itu eh, berkarakter pragmatis. oke. Ya, kemudian ya itu tadi solusinya. Eh, saya minta si ibu ini memberikan makanan ego. Jadi memang si Oke. ibu itu biasanya suka apa ya, memarahi atau menasehati, tapi tidak Oke. di ruangan tersendiri. Padahal anak-anak plekmatis itu tidak suka di keramaian dan tidak nyaman. Jadi harus diberi nasihat di ruangan tersendiri. Plekmatis, Oke. melankolis seperti itu. Jadi itu Pak salah satunya. Jadi pragmatis melankolis kalau dinasehatin harus di ruang tertutup ya Mbak Astrid ya. Nah, Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak Astrid. Mbak Astrid, berapa lama belajar personality plus dan prakteknya? itu tadi sudah saya sebutkan. Workshopnya satu Ya, kali, kemudian refreshnya 8 kali. Kemudian refresh itu kalau mungkin dijelaskan Mbak. Refresh itu apa gitu ke teman-teman? refresh itu untuk kayak mencas lagi ya, agar kita itu follow up, istilahnya follow up ya Pak Herman. Ya mungkin Iya. begitu. Di samping itu Jadi, juga kami suka kopdar ya Pak Herman. iya. Jadi ada refresh, ada kopdar. Nah, kopdar itu biasanya juga membahas hal-hal yang ada kasus-kasus apa, nanti kita diskusikan gitu. Jadi untuk workshopnya, untuk belajarnya itu setiap saat, tiap hari itu kita praktekkan gitu. Hmm, ya. Jadi informasi untuk teman-teman, refresh itu adalah ikut ulang. Jadi bagi yang pernah ikut workshop, ya mungkin ikut pertama kali kan nggak begitu mantep gitu ya, nggak begitu menyerap total, itu boleh ikut kembali workshop. Workshopnya kurang lebih 8 jam, kalau offline itu 8 jam ya. Mungkin kalau online nanti nggak sampai 8 jam, karena kita tesnya juga nanti tes online ya. Nah, jadi bagi yang sudah ikut tapi pengen pemantapan, boleh ikut ulang. Namanya refresh. Nah, tadi Mbak Astrid mengatakan sudah 8 kali ikut refresh ya. 8 kali ikut Betul. refresh seperti itu. Oke, di samping refresh juga teman-teman yang pernah Kopdar. ikut workshop ada seperti komunitas gitu. Nah, mereka sering kumpul-kumpul untuk kopdar, berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan berdiskusi bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Eh, Oke, oke, next. Apa akan ada lagi acara IG Live seperti ini? Pertanyaannya. Oh, ada. Insya Allah kita adakan setiap hari Selasa dan hari Jumat ya. Hari Jumat ya. Oke, Jumat ini nggak tabrakan tuh ya. Oke, nanti di info teman-teman, di info follow aja IG kami seperti itu. Nanti untuk next guest speaker itu Mbak Ayu Ang. Nah, Mbak Ayu Ang ini tentang pengalaman kerja nih ya. Beliau bisa menemukan potensi dirinya dan sekarang beliau memilih profesi yang sesuai dengan potensi dirinya, dan dari profesi itu beliau sudah keliling dunia ya karena memilih profesi yang tepat. Nah, Mbak Astrid, di ini nih di penghujung diskusi kita nih ya, sebelum nanti ada mungkin pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh saya ini dibantu nih dari beberapa tim untuk menjawab pertanyaan ya. Mbak Astrid, ada tips nggak untuk hal yang berhubungan dengan apa parenting atau berhubungan dengan relationship ya ke pasangan kita mungkin, atau juga berhubungan dengan bisnis, apa nih tips untuk teman-teman
Siapa tahu teman-teman bisa mulai praktek malam hari ini. Silakan Mbak Asid, tips atau saran-sarannya. Eh, Tips dari saya ya, kalau misalnya masih ada kendala dalam berkomunikasi, baik itu dengan pasangan, dengan anak-anak, atau dengan relasi, itu ilmu ini sungguh bermanfaat. Jadi boleh belajar ilmu personality plus ini. Ini sangat bermanfaat, yang saya rasakan seperti itu. Itu tips dari saya, Pak Irman. Oh gitu ya. Oke. Nah ini ada, coba pertanyaannya masih ada nggak nih ya? Ini scrollnya. Tanya Pak Herman, saya itu plekmatis cocok nggak ya dengan wanita dengan kepribadian melankolis dan bagaimana adaptasinya? Oke, ini dari Saipul ya. Kalau plekmatis lebih cocoknya dengan koleris atau sanguin ya. Jadi ini dari sisi personality ya, bukan dari sisi jodoh. Kalau jodoh tetap di tangan Allah, tapi bagaimana kita cara berkomunikasi. Jadi personality plus ini teman-teman, ini ibaratnya ilmu hablum minan nas ya. Jadi kalau kita sering mendengar hablum minallah wa hablum minan nas, nah ini hablum minan nasnya, ilmu berhubungan dengan orang lain ya. Oke, sebentar Mbak Astrid, aku cek dulu beberapa pertanyaan. Ini ada yang terlewatkan ya. Oke. Oh, ada pertanyaan. Mbak Astrid, ada tips nggak untuk guru-guru yang plekmatis? Nah, gimana cara mereka bersikap? Mungkin dari pengalaman Mbak Astrid, handle ini ya, handle anak-anak gitu kan ya? Atau ada yang pengalaman lain? Silakan Mbak Astrid. Ini untuk guru-guru plekmatis kepada murid-muridnya, atau Iya, guru yang kepada menghadapi murid-muridnya. murid plekmatis. Gurunya plekmatis, muridnya mungkin koleris-koleris nih sama Senguin. Gurunya terintimidasi dia. Nanti gurunya lari, Pak. Oke, ini pertanyaannya dari Kang Rijaldi. Kang Rijaldi ini nih Mbak Asik. Bandung ya. Beliau Ya. ini punya yayasan pesantren. Mungkin saya bantu juga. Jadi kalau guru plekmatis itu apabila di dalam kelas itu ada siswa yang sanguin. Nah, sanguin ini kan makanan egonya pengen diperhatikan. Gampang, Si sering sebut namanya, ya sering sebut namanya, atau si sanguin ini panggil ke depan, ya suruh nyanyi, suruh ngomong, itu biasanya diem tuh, diem. Dan memang kadang-kadang guru-guru plekmatis ini, ya kalau dia udah kesel ngadapi siswanya, kok bandel-bandel, dia ya ngomong aja di depan ngoceh sendiri. Tapi kan itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi caranya seperti itu. Kalau dia si siswanya ini ada yang koleris, ya ada yang koleris, caranya gampang. Koleris itu dimintai saran dan pendapat. Nah, saran dan pendapat, koleris kalau dikasih pertanyaan dia seneng. Nah, tapi kalau dia jawabannya salah, jangan juga kita memvonis kesalahannya di depan umum. Bilang aja, oke, coba nanti kita perbaiki lagi jawabannya. Mungkin caranya seperti itu. Terus ada lagi nih dari Wiliano ya. Pengen bisa mendalami ilmu personality plus, dasar memang manfaatnya. Oke, bukan pertanyaan. Ada lagi. Oh, ini ada Pak Herman, tolong tanyakan ke Bule Astrid. Wah, Wak baca Uci. kan Mbak Astrid? Wah, Wak Uci itu Uci apa di tuh? Wak Oh Uci ya, itu. Wah, Wak Uci itu Uci itu siapa tuh Mbak Astrid? itu teman saya, sahabat saya, Pak Irman. Oh Itu gitu, ya. sanguin abis tuh dia, Pak. Oh gitu ya. Gimana ciri-cirinya Mbak? Biar teman-teman belajar nih, sanguin itu seperti apa? Iya, beliau banyak bicara, banyak Oke, bicara, dan orangnya itu eh, suka menolong, oke. perhatian, ya, Kamu nolong. ya Dan banyak boros bicara, kadang-kadang Mbak.
Mungkin boros, tapi dia pragmatis, Pak Herman. Jadi Iya, Sanguin pragmatis. Ya, iya. pragmatisnya dia mau mendengarkan orang lain kalau dicurhati itu mau, tapi satu sisi dia sanguin. Jadi Oke. kalau tertawa itu terbahak-bahak dan lebar sekali itu kalau tertawa. Oh gitu. Iya, ya, sanguin begitu ya Pak Herman ya. Betul, betul. Nah, jadi teman-teman, kalau nanti sudah belajar, kita itu hanya dalam waktu 2 menit, paling lama 3 menit, kita udah tahu nih karakter orang yang di depan kita. Nah, personality plus bukan untuk istilahnya menghakimi, menjudge, oh ini karakternya ini. Bukan itu. Tujuan kita mengetahui karakter seseorang itu adalah agar kita bisa memilih makanan ego mana yang mau kita kasih ke dia. Seperti itu. Kalau sanguin, makanan egonya apa? Kita kasih. Yang pragmatis, makanan egonya kita kasih. Seperti itu ya. Nah, jadi Iya. betul tadi Mbak Astrid analisanya ya, sanguin itu dari suara aja itu sudah kedengaran banter istilahnya. Dan Kadang belum sanguin itu kelihatan orangnya, suaranya udah kedengeran, Pak. betul, betul. Suaranya kadang-kadang datang duluan dia, Mbak. Iya, Betul, betul. Baru orangnya nongol gitu kan ya. iya. Oke, oke. Nah, ini banyak beberapa pertanyaan ya. Mungkin nanti kita bisa diskusi di WA group. Jadi kami punya WA group untuk diskusi personality ya. Teman-teman juga nanti di WA group itu boleh sharing foto. Nanti ada tim kita yang menganalisa. Oh ini karakternya ini. Jadi boleh untuk join ke WA group bisa dilihat di bio link ya, bio link dari Instagram ini, mentor kepribadian seperti itu. Ini eh, ada pertanyaan lagi, pragmatis kan penuh dengan damai, kurang banget antusias, betul. Sementara kan saya melankolis, bagaimana menghadapinya seperti itu ya? Ya, jadi salah satu karakter yang sering bingung tentang dirinya sendiri siapa, yaitu pragmatis sebetulnya. Jadi kalau kita sendiri bingung, aku ini apa ya? Nah, itu udah ciri-ciri pragmatis. Ya cara menghadapinya sederhana. Pragmatis itu dipancing dengan satu pertanyaan yang membuat dia ngomong, dan pada saat dia ngomong kita dengarkan, itu sudah makanan ego. Seperti ceritanya Mbak Astrid tadi, perjalanan 8 jam ya dengan suami yang selama ini suami, kata beliau tadi, jawabnya singkat-singkat, gitu kan ya. Begitu dipancing dengan satu pertanyaan yang membuat beliau cerita, akhirnya sepanjang perjalanan dia cerita, 8 jam itu tidak terasa. Ya, seperti itu ya Mbak Astrid ya. Betul, Pak. Pengalamannya betul ya. Oke, teman-teman, waktu 1 jam tidak terasa, sudah hampir habis. Ini ada lagi, sorry, ada lagi nih Mbak Astrid. Tapi wanitanya ada sanguin juga, Pak Herman. Oh ini Saiful ini mau merit nih. Tapi saya pragmatis dan melankolis yang dominan. Oke, cocok. Atau nanti Mas Saiful kirim fotonya, ya, kirim fotonya kita bantu analisa. Ya, kita bantu analisa dan fotonya Mas Saiful juga dikirim. Ya, nanti kita bantu analisa gimana cara kita bersikap terhadap personality itu ya. Baik. Oke, sepertinya cukup ya. Mbak Astrid masih ada yang mau di-sharingkan mungkin atau apa kesan-pesan gitu ke Eh, teman-teman? eh, dengan teman-teman yang menonton live IG ini, kalau mungkin ingin mengikuti workshop Personality Plus, bisa follow IG Mentor Kepribadian. Mungkin nggak Pak ada kelas online? Ya, ini kita mau coba kelas online karena kan mentornya ini sanguin, Mbak. Jadi sanguin itu kalau nggak ada interaksi langsung itu biasanya singkat materinya. Tapi kalau sanguin ada interaksi langsung, itu 8 jam tuh nggak kerasa, 10 jam nggak kerasa kadang-kadang. Tapi kita akan Gitu coba, ya Pak? kita akan coba Mbak Astrid dan teman-teman yang alumni juga boleh ikut refreshnya. Ya, jadi insya Allah kita adakan 6 Juni nanti. 6 6 Juni Juni, untuk ya. online.
ya kita coba. Kami lagi pikirkan formatnya agar workshopnya tetap bisa hidup gitu loh ya, tetap bisa hidup. Nanti kita pakai Zoom, ya kalau Zoom kan masih ada interaksinya. Nanti kita coba desain sedemikian rupa biar biar nanti teman-teman bisa mengikuti seperti itu. Iya, Dan iya. dan bagi teman-teman yang ini senang baju-baju yang desainnya eksklusif ya. Ini Bu Dwi aja dulu waktu pesan dengan Mbak Astrid ini puas banget hasilnya. Dan ngomong-ngomong, Alhamdulillah. desainnya Mbak Astrid itu banyak yang nanya, bahkan ada yang minjem hanya untuk foto ini Mbak, foto shoot aja. Jadi untuk foto-foto, untuk foto-foto. Jadi silakan lihat-lihat di IG beliau ya. Terus juga bagi teman-teman yang hadir di sini pengen tanya bagaimana memberikan makanan ego atau memperlakukan anak kita yang autis. Mbak Astrid punya pengalaman itu ya dengan anaknya Brian, dan sekarang Brian sudah punya prestasi yang luar biasa. Ya lukisannya yang ada di belakangnya Mbak Astrid itu ya. Nanti mungkin bisa di-share di IG juga tuh Mbak lukisan-lukisannya. Ya siapa Insya tahu Allah, nanti Pak. ada kolektor yang ini tertarik, kenapa tidak ya? Kolektor yang tertarik ya. Terima kasih banget Mbak Astrid Sama-sama, sharingnya. Pak Herman. Semoga ini bisa menjadi pahala ya, dan Amin. ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya yakin tidak bisa menjawab semuanya atau keinginan Anda ya. Tapi don't worry, Anda bisa menindaklanjutinya di grup WA Mentor Kepribadian ya. Join linknya ada di ini di Instagram Mentor Kepribadian. Nanti di sana Anda boleh share foto, Anda boleh bertanya, atau mungkin Anda punya calon nih, punya calon, terus bingung, calonnya ada dua umpamanya, yang A atau yang B ya Pak, umpamanya gitu kan ya. Nah, kita tidak bisa memilihkan yang A atau yang B, paling kami bantu kalau A ini karakternya seperti ini, yang B seperti ini. Tinggal Anda yang memutuskan mana yang membuat Anda nyaman. Ya, Mbak Astrid, terima kasih. Salam untuk Brian, ya. Insya Salam Allah. juga untuk Bapak, salam untuk keluarga dan teman-teman yang di butiknya Mbak Astrid. Ya, salam juga dari Bu Dwi Harti. Terima Terima kasih sudah kasih. mau berbagi pengalaman. Ya, semoga ini bermanfaat seperti itu. Amin. Ada ada kata-kata penutup mungkin Mbak Astrid? eh Silakan. Kata-kata penutup, eh, kalau kita membuat orang lain bahagia, tentu kita akan lebih bahagia. Itu aja, Pak Herman. Cakep, cakep banget. Keren, 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 Mbak Astrid. Thank you, Mbak Astrid. Terima Sampai ketemu kasih lagi lain sama-sama, Pak kesempatan. Herman. Sampai jumpa, Assalamualaikum. teman-teman. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye semuanya.